Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih pada malam hari ini kita ditemani oleh rekan Aziz. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya adalah Yuli Imam Utomo, salah satu dari anggota IPNU IPPNU Kecamatan Wates. Dan kali ini saya bersama rekan Aziz. Bisa perkenalkan namanya rekan Aziz? Ya, nama saya simple kok. Oh, cuma simple. Abdul Aziz gitu saja. Abdul Aziz, rekan Abdul Aziz, salah satu ketua. Dia adalah ketua IPNU IPPNU Kecamatan Wates, betul ya? Betul sekali. Periode kedua. Ya. Malam hari ini terima kasih sekali Anda sudah bisa datang dalam acara podcast yang mungkin ini sudah kita rintis, ya kan? Dan ini akan menjadi suatu ajang untuk memperkenalkan IPNU IPPNU Kecamatan Wates, utamanya IPNU IPPNU Kecamatan Wates untuk lebih dikenal di kalangan luar, seperti itu rekan Aziz. Ini sekalian membantu dalam memperkenalkan produk-produk yang kita miliki di sini, bakat dan minatnya. Iya, seperti itulah. Gimana kabarnya rekan Aziz di tengah pandemi seperti ini? Apa yang sedang dilakukan? Ya, alhamdulillah. Sorry, agak di dikit ya mic-nya. Oh, biar siap, agak siap. dikit. Nah, Gimana? Sip, bagus. Gimana? Alhamdulillah, terutama untuk admin kabar saya baik juga. Alhamdulillah. Tapi mungkin kalau untuk kegiatan IPNU IPPNU yang ada di Wates ini ya pastinya banyak mengalami kesulitan dalam berkegiatan. Karena apa, kita kan biasanya kegiatan itu seru, rame-rame gitu. Nah, iya. karena pandemi kita harus membatasi hal itu. Oh ya, benar juga ya. Ini sangat mengganggu sekali, dan ya bukan mengganggu sih. Ini sebenarnya pasti ada sesi negatif dan juga positifnya pasti kan. Betul. Jadi kita ambil di sesi positifnya aja, daripada kita berpikir ini kayaknya nggak banget lah buat kita seorang organisasi yang selalu mengadakan kegiatan dan kita harus diam begitu saja kayak kan. Betul. Tapi itu kan juga tidak menuntut untuk kita tetap terus harus berkarya, ya kan ya? Iya. Seperti Salah itu. satunya mungkin ya terlahirnya podcast ini kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Itu karena akhirnya. sebuah inovasi dari COVID ini Oh sebenarnya. iya, alhamdulillah. Jadi mungkin kalau kita nggak di rumah, ini acara ini mungkin nggak bakal ada di sini. Nah, betul juga. Dan ini juga mungkin baru satu-satunya di Wates, ya kan? Betul. IPNU IPPNU ini sebenarnya sebelumnya udah ada apa belum sih IPNU IPPNU sendiri ini? Kalau di Wates itu sebelumnya sudah ada. Sebelumnya Ini saya periode kedua. Jadi periode pertama itu ada ketuanya rekan Tegar dan juga rekanita Afifah. Oh iya. Saya juga pernah mengikut periode itu juga sebenarnya, ya kan? Iya, luar biasa. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada apa belum sih? Kalau sejauh informasi yang saya terima, baik dari tokoh-tokoh NU yang ada di Kecamatan Wates itu memang belum ada. Jadi ini belum kita masih tahap ya istilahnya membabat lah dari awal. Oke. Gitu. Dan ini baru pertama kali juga podcast ada di negeri Wates ya. Kita bener emang tempat tinggal kita tuh ada di pelosok paling selatan sendiri, sudah dekat dengan pesisir pantai, ya kan ya. Dekat dengan Australia. Nah, dekat sekali dengan Australia, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berkarya dan terus mencapai apa yang kita harapkan, ya kan. Betul. Seperti itu. Nah, sebenarnya rekan Yuli, iya. Justru inilah peran media. Karena walaupun kita di pesisir, itu banyak potensi yang terutamanya anak-anak Wates miliki. Ya, jadi Potensi yang dimiliki anak-anak Wates ya. Betul, terutama ini dari anggota kita dari IPNU IPPNU pun juga banyak teman-teman. Kemarin itu kita dapat kabar ya ada yang menjadi dokter. Ada yang menjadi dokter? Belum jadi deh, Maksudnya jadi. masuk ke dalam Universitas Kedokteran. Betul. Wow, luar biasa. Rekanita Iza Munasalwa itu. Oke, itu rekanita Iza Munasalwa itu alamatnya bertempat tinggal di Wates juga, ya kan? Betul, tepatnya dia di Ranting Mojorejo. Oh iya. Itu keren. Luar biasa sekali ya. Banyak teman-teman itu juga memiliki banyak hobi, salah satunya menyanyi. Oh iya. Nah, ada nari. Nah, kemarin juga tim tari Saman dari PAC Wates juga 2 kali pernah mengisi kegiatan di pimpinan cabang Kabupaten Blitar. Wow, luar biasa Gitu. sekali. Jadi memang
potensi-potensi yang dimiliki daerah Wates ini sendiri perlu diekspos lebih luas lagi ya kan ya? Betul, betul. Jadi biar orang tuh hanya tidak sekedar memandang dari kalangan-kalangan artis atau mungkin kalangan-kalangan yang itu lingkupnya lebih di kota-kota, tetapi di desa pun sebenarnya itu ada ya kan? Nah, itu. Dan itu perlu untuk diangkat dan dibangun. Betul. Seperti itu. Dan untuk itu ya perjuangan pasti perjuangan-perjuangan yang rekan Aziz sendiri lakukan bersama rekan apa ya maksudnya dalam lingkupnya IPNU IPPNU dalam organisasi ini pasti sangat besar sekali ya kan. Kalau dibilang gimana ya cara ibaratnya pembabatan itu loh. Iya, pembabatan. luar biasa. Perjuangannya lumayan sangat butuh banget kerja keras gitu. Iya. Ya karena kultur kita memang dari Wates, karena notabene kita bisa lihat mungkin pesantren pun kita kayaknya belum ada, dan sekolah tingkat SLK pun hanya 3 Oh iya. yang ada iya. di Wates. Nah itu terutama kita dalam bergerak untuk IPNU IPPN itu juga agak kesulitan Oke. karena kader-kader itu, dan yang menjadi sulit itu kebanyakan usia-usia kita ini sekolahnya atau domisili tempat itu sudah nggak ada di sini. Oh ya, Jadi banyak kerja yang keluar. ada di luar ya. Nah, Jadi susahnya itu awal-awal kemarin itu. memang benar-benar butuh kerja keras sekali untuk membangun hal itu ya kan. Tapi saya sempat emang pernah mengalami ya dari sejak perjalanan awalnya IPNU IPPNU sampai sekarang sampai di titik ini memang saya ikut andil dalam kegiatan ini, Betul. dan saya merasakan gitu loh betapa susahnya kita mengajak-ajak anak-anak yang tersesat di luar sana ya kan. Kita mengajak anak-anak yang mungkin hobinya di luar yang kita harapkan. Kita berharap walaupun mereka memiliki hobi-hobi yang macam-macam, itu setidaknya mereka masih ikut bersinambung dalam organisasi Islam yang ada di sini ya kan. Dan apa ya, harapan saya sih mudah-mudahan nanti setelah mungkin kalau kita sudah tidak bisa ada di IPNU IPPNU, harapannya ya yang akan meneruskan itu pasti harusnya ada ya kan ya. Iya, pasti. Tapi apakah sudah ada pandangan-pandangan kader yang akan meneruskan IPNU IPPNU ini sendiri? Kalau sejauh ini saya sangat optimis sekali karena melihat perkembangan saat ini IPNU IPPNU di Kecamatan Wates itu berkembang sangat pesat. Oh iya. Dan iya. dari awal yang kita nol, kita bener babat nol, sekarang alhamdulillah sudah ada 8 ranting yang sudah terbentuk kepengurusan. 8 ranting itu sudah. 8 desa. Ya. Tapi di Wates sendiri ini sebenarnya berapa ranting sih? Kalau atas di 8 desa. Oh 8 desa. Ya, 8 jadi desa sudah ya? terbentuk di Sudah. setiap desa. Alhamdulillahnya itu sudah terbentuk ya kan. Iya, betul. Jadi itu bisa mengangkat untuk kader-kader muda untuk ikut terus di IPNU IPPNU. Nah betul. Nah kemarin maka dari itu harapannya dengan adanya podcast ini bisa membuat gimana ya teman-teman yang ada di ranting atau IPNU IPPNU di Kecamatan Wates itu bangga. Wah ternyata IPNU IPPNU itu keren. Ada podcastnya juga. Oh iya ya, saya juga berharap seperti itu. Ini bisa menjadi wadah untuk mereka bisa terangkat, terekspos dari mungkin bakat atau tujuan dari mereka mengikuti IPNU IPPNU ini sendiri. Itu saya berharap mereka bisa mengangkat itu dan bisa melanjutkan hal ini gitu. Saya berharap seperti itu. Dan saya lihat pun benar kita berada di sebelah sosok selatan ya kan ya. Di pesisir pantai paling di baratnya kita di pesisir bagian selatan sendiri wilayah kita. Dan kita selalu juga didukung oleh pimpinan cabang Blitar ya kan ya. Betul. Tapi seberapa sering sih pimpinan cabang itu mungkin menjenguk kita ke sini atau mungkin main-main ke sini, seberapa sering sih yang selama ini kita ketahui? Iya, alhamdulillah sekali di pimpinan cabang Kabupaten Blitar itu sangat istilahnya mensupport kita. Karena mungkin karena kita posisi di pesisir dan kita masih baru dan perhatian penuh itu ditujukan kepada kita juga. Oh iya. Jadi luar biasa support dari pimpinan di BPN Kabupaten Blitar terutama untuk CAC Wates. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Kita berharap juga kita selalu menjalin apa itu namanya? Tali silaturahmi antara IPNU yang ada di seluruh Kabupaten Blitar utamanya, dan juga kalau bisa kita bisa menjalin hubungan erat
dengan seluruh IPNU IPPNU se-Indonesia ya kan. Betul. Dan saya juga punya keinginan, saya punya keinginan podcast ini tidak hanya berhenti oleh anak-anak pemuda-pemuda Wates saja. Tapi saya berharap seandainya saya bisa mengundang presiden misal, presiden, amin. gimana sih pandangan presiden dengan IPNU IPPNU, atau mungkin mengundang ketua pusat IPNU IPPNU. Wow, itu harapan yang sangat saya impikan. Tapi mudah-mudahan ini nanti kalau ketika tayangan ini keluar ya kan, kita bisa dilihat dari pimpinan pusat dan pimpinan pusat bisa sowan ke sini gitu. Bisa kita undang ya. Iya, bisa kita undang lah. Ibaratnya kita menjalin tali silaturahmi. Amin, betul. Biar tahulah wilayah yang paling pelosok tuh seperti apa. Tapi saya juga nggak merasa kita ini ada di pelosok bagian sini itu, tidak merasa. Cuma ya pasti ada yang lebih dalam lagi ya kan wilayahnya kayak gitu. Tapi melihat perjuangan pemuda-pemuda IPNU IPPNU ini, rekan-rekan dan rekanita kita yang ada di luar sana itu pasti luar biasa sekali untuk membangun itu. Dan oh ya, kita juga ini bebarengan dengan hari Natal dan tahun baru ya. Kita hari ini juga ibaratnya teman-teman kita yang mungkin non Islam sedang merayakan hari Natal dan juga tahun baru. Dan saya juga mengucapkan kepada teman-teman semua selamat merayakan hari spesial yang buat kalian, dan mudah-mudahan di tahun baru yang depan ini, tahun baru ini kita bisa mendapatkan hal yang positif ya, yang lebih baik. Kita juga dijauhkan dari segala hal-hal yang ya corona dah apalah itulah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk harapannya untuk rekan Aziz, apa sih harapannya untuk IPNU IPPNU Wates sendiri khususnya? Ya pastinya di tahun baru ini harapannya ya semangat baru. Oke, harus baru. semangat yang lebih ditingkatkan untuk lebih kader-kader IPNU atau anggota IPNU di Kecamatan Wates itu memiliki rasa bangga terhadap organisasi. Selain rasa bangga juga rasa memiliki. Jadi insya Allah ketika setiap anggota kita sudah memiliki rasa bangga, rasa memiliki organisasi ini, nanti kedepannya IPNU IPPNU akan jauh lebih bisa berkembang, lebih baik lagi daripada yang ini. Oh iya, benar-benar ya. Kita pasti berharap suatu saat yang akan melanjutkan perjuangan kita itu adalah orang-orang yang mungkin lebih hebat lagi ya kan. Iya, harus kali Harus itu ya. itu, harus lebih sekali. baik. Dan melihat situasi yang seperti ini, banyak hal yang mungkin pasti dialami dong. Pasti ada hal yang mungkin lagi saat ini ada problem-problem di intern rekan Aziz sendiri dengan gimana sih, maksudnya kayak hubungan antara seorang ketua dengan anggota itu seperti apa? Apa ada masalah di dalamnya atau ya sudah fine-fine aja seperti itu? Apakah mengalami hal seperti itu dalam sebuah organisasi ini? Ya, sebuah organisasi pastinya ada masalah atau konflik itu hal yang biasa. Oh iya, benar-benar. Tapi ya, apalagi kita masih istilahnya kita membangun fondasi di sini, pastinya berat dan banyak problem yang ada. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah berarti. Karena tujuan kita satu di sini adalah berkhidmah, kita mengabdi. Jadi tidak ada gimana ya, rasa sakit hati pun iya ada, tapi niat kita karena lillahi ta'ala, kita berusaha seperti itu. Jadi apapun nanti yang terjadi di organisasi, kita tetap berusaha untuk positive thinking, untuk lebih baik. Nah, apalagi di sini kita IPNU pun juga kita berjalan bersamaan dengan IPPN. Oh iya, benar Ya. sekali. Kebetulan juga ini rekan kita Evi yang menjadi partner saya itu luar biasa. Saya merasakan mendapat partner yang cocok gitu loh. Wow, luar biasa sekali. Gitu, kita mendapatkan seorang rekan Aziz mendapatkan partner yang sangat cocok. Ataukah ini jodoh? Hah? Kita tidak tahu. Maksud saya gini. Gimana? Itu dalam arti karakter kita itu saling melengkapi. Oh iya. Saya lebih ibaratnya gini. Kalau dalam organisasi saya itu cenderung lebih bisa dikatakan yang bagian ngegas. Yang bagian punya ngegas target ya. gini. Kadang-kadang target itu perlu ada yang kontrol, ada yang ngerem. Nah, yang ngerem ini adalah rekan Ita Evi. Kita butuh sosok seorang ibu yang bisa mendinginkan hati kita ketika amarah itu sedang meluap. Betul sekali. Emang perlu sih
tapi ya juga butuh pendamping juga ya kan ya. Ini rekan masih sendiri? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Karena ya jangan dulu lah, jangan Iya. nikah dulu. Saya takutnya nanti organisasi ini tambah berantakan gitu ya. Dan Iya. nanti saya juga ingin suatu entah kapan saya juga ingin mengundang rekan Nita FI untuk sedikit berbincang-bincang masalah tentang IPNU IPPNU ini sendiri. Saya juga butuh apa sih sudut pandang gimana sih dari sebuah IPPNU ya kan ya, yang kita lihat adalah sosok seorang putri-putri anak-anak dari NU ya kan ya. Itu seperti apa di situ ranahnya gitu loh. Berperan andil samakah atau ada batasan-batasan yang membedakan hal itu ya kan. Biasanya kan kita kalau dalam organisasi pasti atau enggak dalam organisasi dah, dalam sebuah kehidupan kita pasti memandang wanita itu adalah jangan sampai terlalu berat dalam sebuah pekerjaan atau apapun ya kan ya. Dan itu dipatahkan oleh Raden Ajeng Kartini. Iya kan, seorang pelopor wanita yang ibaratnya Mengangkat harkat mengangkat harkat martabat seorang wanita. Betul sekali. Tapi saat ini juga saya sudah banyak melihat di luar sana banyak sekali wanita-wanita kuat yang berjuang untuk entah itu anak keluarga, yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan mendapatkan sepucuk nasi untuk mereka hidup ya kan. Dan kita juga tidak boleh memandang remeh hal itu. Dan kita juga sudah melewati kemarin juga merayakan Hari Ibu sedunia ya kan ya. Di tanggal berapa? Hari Ibu tuh 22 Desember. 22 Desember. Selamat buat para ibu-ibu yang di luar sana, kaum wanita yang kuat-kuat. Wah, luar biasa kalian. Saya berharap kalian tidak ada hal yang membuat kita itu dibedakan. Kita sama-sama untuk saling bertujuan sama ya kan ya. Seperti itu. Nah, lalu apa sih strategi yang mungkin untuk menggait para kaum muda-mudi yang mungkin belum atau masih tidak terpikirkan ingin masuk dalam IPNU IPPNU ini sendiri? Apa yang mungkin itu, apa yang dilakukan oleh seorang ketua IPNU IPPNU atau anggota-anggotanya? Ya, pastinya itu menjadi yang luar biasa kita dari pengurus organisasi ya. Iya. Sama di kota alhamdulillah kemarin barusan kita telah melakukan rapat kerja pengurus IPNU IPPNU PAC Wates. Nah itu salah satunya kita membuat banyak program yang berkaitan tentang minat. Ya salah satunya mungkin yang diwadahi rekan Yuli kayaknya. Oke. Ya, banyak minat bakat. Iya benar. Ya. Kebetulan mungkin perlu saya sampaikan nih Oh ya, sebenarnya. boleh silakan. Ya, jadi rekan dan rekan Ita sebenarnya penggagas dari podcast ini adalah rekan Yuli sendiri sebenarnya. Enggak juga sebenarnya. Saya juga dibantu oleh teman-teman yang ada di balik layar sana. Iya, karena rekan Yuli ini sebenarnya di PAC Wates ini sebagai wakil ketua bidang olahraga seni dan budaya atau bisa kita sebut dari departemen minat bakat. Iya benar sekali. Dan saya ya itu tadi tujuan saya di awal emang benar-benar ini emang saya ingin mengangkat gimana sih mengangkat utamanya kita memiliki desa yang seluas ini, kita memiliki wilayah tempat lahir kita yang banyak sekali potensi-potensi yang harus kita angkat. Mungkin melalui media pelajar ini kita bisa mengangkat hal itu ya kan, ya, bisa menarik hal itu. Nah mungkin kalau boleh mungkin bisa dijelaskan ke penonton yang ada di rumah nih. Oh iya gimana? Ini judulnya adalah Pegelinu Podcast. Kalau boleh dijelaskan jadi kepada pemirsa ini. Jadi gini. Oh ya, ini boleh sambil diminum airnya. Siap. Jadi gini, sebelumnya Pegelinu ini saya rintis karena waktu itu saya kalau nggak salah saya ingin benar-benar mengadakan podcast sih kan. Dan di situ saya bingung, teman-teman kita mengajak diskusi dari grup itu, apa yang nama yang cocok untuk podcast kita ini gitu. Yang jalannya kita tidak mengarah ke sesuatu organisasi, cuma itu masih menyinggung dalam organisasi tersebut ya kan. Akhirnya saya mencetuskan
gimana kalau Pegelinu itu. Sebenarnya banyak sekali Ide-ide. usulan-usulan Usulan. dari rekan dan rekanita di sana. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk gimana kalau Pegelinu. Apa sih arti Pegelinu itu sendiri? Pegelinu itu sendiri artinya adalah pemuda golek ilmu sebenarnya. Nah, Nu-nya adalah Nahdlatul Ulama ya kan. Kita kan dominan adalah Pelajar NU. pelajar NU ya kan, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Betul. Iya. Jadi ini masih menyinggung tentang organisasi juga, cuma kita mengambil hal positifnya dalam mengambil golek ilmu ya kan. Timbang pegel-pegel di omah mending golek ilmu bareng ae dhewe. Oh, Ya, gitu, seperti luar itulah. biasa, mantap, Jadi- mantap ya. Jadi seketika muncul kata-kata itu gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya juga respon positif dari teman-teman menyetujui adanya ini, dan rekan saya juga sempat waktu itu minta saran oleh ketua juga. Alhamdulillah dia ketua menyetujui hal ini ya kan. Terima kasih untuk rekan ketua sudah menyetujui dan menyukseskan acara ini, kegiatan ini. Mungkin ini akan menjadi sebuah ajang yang bisa mengangkat kita gitu. Betul, betul. Dan saya rasa apa ya, harapan ini terakhir buat kita di tengah-tengah pandemi ini. Pendidikan di Indonesia tuh harapannya seperti apa sih? Kalau menurut kita kan sebagai media pelajar ya kan ya, kita adalah seorang pelajar di sini. Jadi kan kita masih bernaung dalam sebuah pendidikan. Jadi gimana sih harapannya untuk pendidikan? Mungkin nanti video ini bisa dilihat oleh Bapak Menteri. Kita memberikan sebuah saran. Gimana sih enaknya kalau dalam sebuah pendidikan itu supaya tetap berjalan juga, terus kita tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Gimana menurut rekan Aziz? Yang jelas di sini utamanya peran pelajar itu sangatlah penting, karena kita ranahnya adalah ya ini ranah pelajar di NU, pelajarnya Nahdlatul Ulama. Nah, peran media pastinya sangatlah penting. Karena apa? Semua saat ini kan serba online. Iya, benar Nah, sekali. bagaimanapun kita perlu mendapat asupan media-media atau apa ya? Mungkin tontonan iya, iya, yang benar-benar. memberikan asupan pendidikan juga ilmu. Iya. Nah, salah satunya dari teman-teman yang dari Matan Wates seharusnya juga dengan adanya podcast ini yang nanti pastinya kan juga mengarah ke hal-hal pendidikan ataupun yang lain. Benar. Nah, itu bisa ketika melihat itu juga memiliki rasa bangga. Oh, ini loh akunnya yang ada oleh anak Wates, yang dibuat oleh anak Wates. Nah, Iya, itu benar, menjadi benar. kebanggaan teman-teman yang ada di Wates Kecamatan sendiri. Wates. Oh iya, benar juga ya. Jadi emang kita apa ya, organisasi ini sebenarnya kalau dibilang penting dalam ranah dakwah, kita kan juga dakwah di sini ya kan. Betul. Dakwah dalam ranahnya anak-anak yang mungkin seusia kita. Anak-anak yang kita menyerang ke anak-anak yang mungkin seusia kita. Gimana sih menarik anak-anak supaya menyukai sebuah organisasi, lebih dekat kepada agama juga ya kan. Betul. Lebih dekat kepada sosok-sosok seorang santri dan juga sosok-sosok seorang ulama-ulama yang selalu ada di mungkin daerah Wates sendiri. Itu kan ini sebagai salah satu sarana gitu loh. Dan saya berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi ke pemuda-pemuda tersesat di luar sana yang masuk ke dalam ranah sini gitu. Terlalu mainstream juga ya. Iya. tersesat gitu. Gimana ya, maksudnya tersesatnya itu yang positif nggak apa-apa, kalau Iya, tersesatnya betul. negatif ya. Aduh. Nah, itu PR kita ya yang Iya, harus benar bisa sekali. Mengangkat. menarik. Nah, betul. Untuk mengangkat itu adalah PR kita. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa mencapai hal-hal yang kita harapkan, kita inginkan, dan dari situ kita belajar lagi gimana sih kita sebagai seorang yang mungkin bisa berguna bagi seseorang yang lain ya kan. Betul. Gitu. Nah, mungkin kali ini sekian dulu ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang mungkin lain lah nanti di waktu yang akan datang. Jadi saya berharap dan saya berterima kasih kepada rekan Aziz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast ini, dan mudah-mudahan podcast ini berjalan dengan lancar dan Amin. bisa terus berjalan sehingga kita bisa terus mendakwahkan IPNU IPPNU ini. Iya. Oke, terima kasih rekan Siap. Aziz.
Sama-sama, mudah-mudahan rekan kita Yuli. bisa bertemu lagi ya. Setiap hari kita pasti bertemu juga sih sebenarnya. Iya, Tapi iya. mudah-mudahan kita akan satu ruangan lagi di sini. Iya, betul. Dan buat kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya apa ya? Supaya ini lebih dikenal oleh orang-orang dan kita bisa menarik lagi, lebih menarik lagi oleh orang pemuda-pemuda di luar sana. Oke. Terima kasih buat rekan Aziz dan terima kasih buat tim yang ada di balik layar semuanya. Thank you. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, belajar dan bertakwa. Belajar, Berjuang, bertakwa. Kembali Oke. ya tadi ya. Luar biasa. Thank you. Tepuk tangan.